episode pertama, Rasul mengatakan, ya Aisyah, orang ini top di langit, tapi di dunia sama sekali tidak ada orang yang mengetahui siapa Uwais Al-Qarni, bagaimana kehidupannya, dan sampai ke wafatnya. Dalam episode kedua, naik turun gunung memikul sapi. Pengorbanan, usaha, kerja keras yang ditunjukkan oleh seorang yang namanya Uwais Al-Qarni demi memenuhi keinginan bundanya yang sangat dicintai. Perjalanan ke Mekah bisa kita simak lebih jauh pada episode ketiga. Pada seri yang ketiga ini, naik haji menggendong ibu. Sambil menangis, Uwais menyampaikan, untukku ya ibu, kalau ibu saja cukup masuk surga dan diampuni, itu sudah segala-galanya untuk diriku. Pada episode keempat, Sayyidina Umar lari terbirit-birit bagaikan anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam serial Orang-orang yang Soleh, pembicaraan sekitar tabi'in Uwais Al-Qarni. Apabila pada episode ke-1, top di langit, asing di dunia, episode kedua, naik turun gunung memikul sapi, episode ketiga, naik haji menggendong ibunya, tentu saja masih membuat penasaran karena ada yang belum terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Mari kita simak episode keempat ini. Kita ambil topik Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali lari terbirit-birit seperti anak kecil. Alhamdulillah, pada tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 setelah meninggalnya Rasulullah, Uwais Al-Qarni menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Ketika itu yang menjadi khalifah adalah Khalifah Umar bin Khattab atau dengan gelar Amirul Mukminin. Singkatnya cerita, berangkatlah Uwais Al-Qarni dengan rombongan ke Mekah. Hampir setiap tahun, dan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali menunggu 10 tahun. Karena sedemikian rupa konsistennya, sedemikian rupa taatnya, sedemikian rupa patuhnya, sedemikian rupa menghargainya apa yang dipesankan oleh Rasulullah, sehingga tiap tahun, setiap ada rombongan dari Yaman, pasti kedua sahabat Rasul ini, Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, selalu bertanya, ada rombongan dari Yaman enggak? Dari Yaman ada orang tidak dari Murad? Ada tidak dari Qarni? Itu setiap tahun. Alhamdulillah, setelah menunggu selama 10 tahun, penantian yang menjadikan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali penasaran, alhamdulillah sekarang terjawab. Begitu mendengar ada rombongan dari Yaman, Sayyidina Umar kumpulkan, wahai jamaah-jamaah haji dari Yaman, kami berdua punya keperluan. Saya Umar dan ini Ali. Oh baik ya Khalifah. Adakah di rombongan kalian jamaah yang berasal dari provinsi Murad? Ada, wahai Khalifah. Ada yang berasal dari Qarni? Ada. Ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Aduh, kami tidak tahu, ya Khalifah. Yang jelas, inilah rombongan kami semua. Baik, Sayyidina Umar bertanya lebih jauh.
adakah di rombongan kalian seorang pemuda separuh baya, artinya mungkin berkisar antara 30-40 tahun, dengan ciri-ciri seperti ini? Ciri-ciri yang disampaikan oleh Rasulullah benar-benar ketika itu menempel di pikiran Umar. Orang ini yang pertama cirinya, rambutnya agak pirang dan kusut. Wajahnya lusuh, matanya agak sedikit biru, tingginya sedang, kemudian sangat kurus, dagunya selalu menempel ke dada, makanan kesehariannya korma kering dan air mentah. Kemudian dia selalu dalam posisi duduk menempelkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan matanya selalu memandang ke bawah. Akhirnya pimpinan rombongan menyampaikan, "Ya, Baginda Khalifah, ada seorang pemuda yang sangat lusuh, tapi dia tidak dikenal. Malah kesehariannya itu seperti orang yang kurang waras. Tanda-tanda yang kau sampaikan nampaknya ada pada orang itu." Begitu mendengar informasi seperti itu, Sayyidina Umar langsung memberikan reaksi teriak, "Di mana orang itu? Di mana orang itu? Aku harus menemuinya." Nah, orang-orang atau jamaah haji dari Yaman ketika itu tidak tahu di mana keberadaan Uwais Al-Qarni. Tiba-tiba salah seorang jamaah haji dari Yaman yang kebetulan membawa unta yang cukup banyak yang dipergunakan oleh jamaah haji Yaman, "Wahai Khalifah Umar, kalau sekiranya engkau orang yang kau cari adalah seperti itu, kebetulan ada jamaah yang aku tugaskan khusus sekarang ini sedang menggembalakan onta-onta kami yang berada di Jabal Qubais." Artinya di Masjidil Haram ada satu area yang bernama Jabal Abi Qubais. Sekarang tempat ini menjadi tempat istirahat atau istana raja yang berada di Mekah. Di depannya ada Maulid Nabi, ada tempat kelahiran Nabi, kemudian juga di dekat pintu Marwah, kemudian juga Babus Salam di sana, ada lapangan. Nah, kalau dulu waktu zaman orang-orang tua kita tahun 50-an tahun 60-an itu banyak syekh-syekh yang berada di Jabal Abi Qubais. Kalau orang Jawa Barat biasanya di sana dikenal ada yang namanya Syekh Abbas. Ada Syekh Abbas, Syekh Mukhtar Sedayu, dan lain-lain, Syekh Jamil dan sebagainya. Nah, itu semuanya berada di Jabal Qubais. Ketika itu di depan Jabal Abi Qubais ada lapang rumput. Pemuda itu sedang di sana. Begitu mendengar berita itu, bayangkan 10 tahun ditunggu. 10 tahun Sayyidina Umar menanti berita itu. Begitu mendengar berita itu, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali berlari-lari, terbirit-birit seperti anak kecil. Bayangkan, seorang khalifah mendengar berita seperti itu lari. Sehingga orang-orang kaget, ada apa? Kok Khalifah Umar kok berlari-lari? Bagian seperti anak kecil saja, seperti anak kecil. Kalau istilah sekarang itu sudah tidak menghargai lagi yang namanya protokol kepresidenan lah itu. Carilah. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, berangkatlah Umar dengan Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayyidina Umar pertama menyapa. "Nak, siapa namamu?" Itu pertanyaan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Uwais. "Hamba bernama Abdullah." Kaget Sayyidina Umar. "Aku tahu semua orang juga namanya hamba Allah. Aku ingin tanya, nama aslimu?" "Hamba Allah, Abdullah." Sampai 3 kali
Sayyidina Umar bertanya kepada Uwais. Uwais tidak mau menyampaikan nama aslinya. Begini, wahai anak muda, aku punya satu keperluan khusus. Kalau aku tidak salah, dalam dirimu ada tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah. Terus, Anda berdua siapa? Kata Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni tidak tahu bahwa orang yang dihadapinya itu adalah pemimpin negara yang waktu itu kekuasaan Sayyidina Umar sudah sampai ke Mesir, sampai ke Sam, sampai ke Syria. Tetapi kehidupan kedua sahabat ini juga tetap bersahaja. Akhirnya Sayyidina Ali menjelaskan, begini anak muda, orang yang ada di samping saya ini bernama Umar bin Khattab. Sekarang menjadi Amirul Mukminin, Khalifah kedua Islam. Kaget Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni banyak mendengar bagaimana kehebatan, bagaimana kecerdasan, bagaimana jeniusnya, dan bagaimana keberanian yang namanya Umar bin Khattab. Kaget. Aduh, maaf. Saya kira dua tuan-tuan ini manusia seperti yang lainnya, karena saya lihat dari pakaian tuan-tuan sama dengan yang lainnya. Maaf. Akhirnya Uwais Al-Qarni mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengampuni dan meridhoi kedua hamba ini karena jasanya yang sangat besar terhadap Islam. Betul, saya Uwais Al-Qarni. Begini Uwais, kata Sayyidina Umar, Rasulullah sudah titip kepadaku ini. Ya. Kalau sekiranya engkau nggak keberatan, aku ingin minta izin kepadamu untuk melihat satu tanda khusus yang ada pada dirimu. Apakah kira-kira engkau berkeberatan atau tidak? Tidak, wahai Amirul Mukminin. Baiklah kalau begitu, saya ingin lihat. Coba engkau buka bajumu, di pundak sebelah kiri, benarkah masih ada tanda bulatan putih? Baik, Baginda Umar. Akhirnya Uwais Al-Qarni mengizinkan Sayyidina Umar untuk membukakan baju itu. Begitu terlihat di pundak kiri Uwais Al-Qarni ada tanda putih, langsung Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar merangkul. Bayangkan dua hamba Allah ini, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, termasuk kelompok 10 sahabat yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti masuk surga. Namun karena apa yang dipesankan oleh Rasulullah senantiasa terngiang yang di telinganya, ini kesempatan emas untuk mewujudkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Umar bercerita, wahai Uwais, pada saat Haji Wada, Rasulullah berpesan secara khusus kepada kami berdua. Umar, Ali, sepeninggalku, carilah orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Orang ini sangat mustajab doanya. Mintalah tolong kepada orang ini agar supaya orang ini berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni kami berdua. Apakah engkau bersedia? Dengan sikap tawaduknya, dengan sikap rendah hatinya, ketika itu Uwais Al-Qarni, aduh aku malu. Apa sih hamba ini? Hamba ini hanya orang-orang biasa saja. Hamba ini hanya orang-orang biasa saja. Aku nggak berani. Enggak, Uwais. Ini pesan Rasulullah. Baik. Aku akan mencoba memenuhi permintaan baginda berdua, tetapi dengan syarat satu. Apa, Uwais? Tolong, pertemuan yang terjadi hari ini, apa yang aku lakukan kepada Allah, hamba bersedia memintakan ampun untuk Anda berdua kepada Allah, tetapi dengan syarat apa yang terjadi hari ini jangan sampai diceritakan kepada siapapun.
hamba tidak ingin keberadaan hamba diketahui oleh orang banyak. Apalah artinya hamba seorang penggembala kambing, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi akhirnya Sayyidina Umar, Uwais, aku mendengar langsung dari Rasulullah, engkau memang di dunia tidak ada yang tahu. Bayangkan, di kampungnya saja tidak ada yang tahu. Tapi kata Rasulullah, engkau masyhur di langit. Engkau senantiasa menjadi bahan pembicaraan. Baik, kalau begitu akan saya laksanakan apa yang engkau minta. Akhirnya Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah. Inti doanya yang Uwais Al-Qarni sampaikan, ya Allah, mudah-mudahan kedua hamba ini engkau ampuni. Itu ya, 10 tahun Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali menunggu kesempatan itu. Setelah selesai itu, akhirnya Sayyidina Umar kembali dan menugaskan kepada para pengawalnya supaya membawa beberapa bingkisan-bingkisan makanan termasuk uang sebagai bukti penghormatan kepada Uwais. Uwais, mudah-mudahan engkau bersedia menerima pemberian dari kami. Namun sayang, itu semua ditolak oleh Uwais Al-Qarni. Maaf, wahai Khalifah, bukan aku tidak mau menerima, namun aku khawatir apa-apa yang engkau berikan kepadaku, aku khawatir jangan-jangan akan merusak kehusuanku dalam beribadah. Biarlah aku apa adanya sehingga aku tetap khusyuk. Inilah ungkapan seorang yang soleh, diberi imbalan yang sebetulnya tidak terbiasa-biasa saja, tapi ditolaknya. Pemberian dari seorang khalifah hanya dengan alasan, aku khawatir pemberian itu membuat ibadahku tidak khusyuk. Mudah-mudahan uraian yang singkat ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bagaimana posisi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali yang sudah dijamin oleh Allah masuk dalam kategori 10 sahabat yang dijamin masuk surga, namun karena pesan Rasulullah minta tolong. Inilah dalam ajaran Islam yang disebut wasilah. Mudah-mudahan kita masih bisa mentuntaskan serial Uwais Al-Qarni dalam serial yang terakhir yang akan kita coba kupas pada saat Uwais Al-Qarni meninggal, tiba-tiba tanahnya menjadi rata di telan bumi. Ini tentunya masuk dalam rahasia Allah. Selamat berjumpa di episode kelima, kuburan yang rata di telan bumi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.